karena kiamat itu sudah dekat. Niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil itu sudah di mulut, jadi harus di mulut. Karena apa? Nyebut. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran itu semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nuqira fin naquri fadzalika yawma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an asid kalla innahu kana li ayatina anida. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nuqira mongko nalikane den sebul apa finnakuri ing dalem sangkakala utawi ing dalem trompet. Ainu fi khotik wis den tiyub den sebul apa fisuri apa sangkakala utawi trompet. Wa utawi ikilah keadaan iku nakur utawi nukira finnakur niku iku al-qarnu wa al-qarnu. Jadi ku maksudnya sebentuk napa istimanane koron niku sungu niku disangkakala niku trompet annaf khotasaniyah ing dalam penyebulan sing kaping pindho. Ini kumpul penyebulan kang ibas kangge tangisan. Fadzalika mongkote mengkono waktu negeri waktu negeri tegese waktu katiupe trompet. Yauma idzin ing dalem dinane mengkono nukira finnakur. Badalun mimma qablah. Utawi iki ku dawuh iku dadi badal mimma sing perkara qablah kang seringe ikilah dawuh. Al-mubtada. Rupane dawuh fadzalika niku mubtada. Wa bunyalan den mabna napa ikilah yauma idzin di idhofatihi. Liwa ghairi mutamakkin. Karena di idhofanane lafadz dalik utawi napa ila ghairi mutamakkin maring sing ghairi mutamakkin. Wa khabarum tada ite khabarum tada iku yaumun asir iku dawuh yaumun asir. Iku yaumun iku dina asirun kang angel banget. Wal amilu te sing ngamalno fi ida ing dalem ida iku ma perkara dalat kang nunjukno ali ngatasé ma fal jumlah jumlah. Bapak ini malih masalah nahwu. Yauma idzin. Jadi fadzalika nu rujuke teng waktu nakri. Waktu nakri ini nggih yauma idzin di sini dadi badal maqbul mubtada. Wa bunyalan den mabna apa yauma. Di idhofati ila ghairi mutamakkin. Alal kafirina istadda tekse banget apa al-amru apa urusan. Alal kafirina ing atase pira-pira wong sing kafir. Maksudnya banget sepundi wiru yasirun iku dina sing ora gampang, tidak mudah. Fihi ku tetep ing dalam dawuh alal kafirin. Maksudnya napa menyebut kata kafirin. Dilalatun te nunjukno. Utai dalalatun sakti waca dilalatun tidak dalalatun. Ala annahu ing atase sak temene iki yaum. Iku yasirun iku dina sing gampang. Alal mukmin ing atase wong sing mukmin kabeh. Fi usrihi tegese ing dalam angele yaum. Zarni wa man khalaqtu wahida. Niku pun mulai masalah asbabun nuzul sing kaitane dunya. Mulai napa? Zarni wa man khalaqtu napa? Wahida. Kalau terangno sithik niki dados kula terangno tigang tahapan gitu. Dadi ya ayat mutatsir niku khitab pada Rasulullah ya. Terus fa idza nukira fin nakur niku mbakas al yaumul akhir. Nggih.
Terus yang ketiga mulai dzarni waman khalaqtu wahidan niku balik teng keterangan kayak apa Rasulullah menghadapi lawan. Dzarni waman khalaqtu wahidan itu kayak apa kados sepundi Rasulullah ngadepi napa lawan. Niku tiang-tiang sing dalam semua hidupnya itu pun digunakan ya, untuk melawan Islam atau melawan kajian. Bunda ini kalau terang sing kula waca wa faidza nuqira fin naquri fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Terus menurut versi-versi sing kita dengar dari guru-guru dari para kiai, rata-rata niku ndamel periode kiamat kubra, ini kiamat setelah kehancuran langit bumi. Niku wonten periode pertama. Ini ku trompetan pertama itu melahirkan guncangan terus dados kiamat kubra. Terus kedua niku bahas. Ini ku sebagian kiai, sebagian ulama nafsiron yauma tarjufur radifah, rajifah tasawuhan napa radifah. Qulubu yauma idzin napa wajifah niku sami standar. Rata-rata ulama darani malaikat sing nyekel trompet utawi sing calon nyebut trompet malaikat Israfil. Karena kiamat itu sudah dekat, niku sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malaikat Israfil itu sudah di mulut, jadi wis di mulut. Karena apa? Nyebut. Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat. Semua redaksi Quran itu semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat. Nah, jenengan tangklet dari diinformasikan dekat. Mungkin sama nggak salah paham. Dari diinformasikan dekat itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang wampun 1400 Hijriah. Hampir 16 abad. Ini kemauan nganggitain tahun Hijriah. Tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang. Dan ini pentingnya satu metode ilmiah. Rata-rata mufassir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Apapun jumlah waktu, kepanjangnya waktu, kalau pasti terjadi itu pasti dekat. Makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata qarib bahwa kiamat itu dekat, mesti rata-rata mufassir mengatakan fa inna kulla atin qaribun, karena setiap yang akan datang pasti dihukumi apa? Kayak kita ini dengan kematian. Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun, 60 tahun. Tapi karena kita ini pasti mati, itu seakan-akan asal eling mau nggih grogi tenan. Eling tok niku napa? Grogi. Karena kita yakin itu pasti napa? Terjadi. Itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi. Metode kedua niku berbanding dengan umur dunia. Umur dunia wingi kula maca teng Kompas, versi Kompas itu sekitar 3 miliar berapa itu dari bumi diciptakan sampai sekarang. Kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa. Nggih to nggih wong dinosaurus mawon sekian 100 juta. Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi ya dekat karena berbanding dengan masa lalu yang pun lebih 3 miliar gitu ya. Aku setuju metode ketiga. Metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali. Itu melihat waktu itu ya kalamhil basari huwa aqrab. Itu udah ada artinya semua. Dan teori ini cara kula paling dekat secara ilmiah, apalagi sekarang secara sains, secara ilmiah. Misalnya ngeten. Cara semut kon mecah nondok itu pikirane kok bisa mecah nondok itu adar grogoti rong wulan lagi sono wae. Cah nek sing mbok kongkon semut. Tapi kanggo sampean tak dites langsung napa? Pecah, ambil. Artinya manusia itu gak lepas dari ruangan. Artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia. Bumi kok ngene kok hancur ngenteni
global warming, ngenteni pemanasan global, ngenteni macam-macam, nak cairan Afrika meleleh, nak sistem bumi tata surya sudah hancur, sistem galaksi sudah iku cara manusa. Jadi dengan segala ilmiahnya manusa bayangno kiamat tentu nunggu global warming, nunggu tata surya sing rusak galaksi. Ya padha cara semut kon mecah nondok. Iku kira-kira pikirane tak mulai ke pojok endi sing paling lemah, endi sing cara sampeyan mbok kites mulai kon diwe ya pecah. Ya padha. Kowe ngrubahno gedung sing nganggo beton, nganggo cor, nak manual ya tak palu kondi supaya rubah. Tapi nganggo bom atom, cek mbok dakok endi wae ya napa? Hancur ya. Artinya ketika yang ngendikan itu dekat atau mudah itu Allah, memang enggak ada masalah. Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna dzalika 'ala Allahi yasir. Makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita hal mukhal mesti ditutup inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Ya karena bagi Allah ya tidak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah. Lah anak ngono kan pun kelepan ya memang enggak masalah kan. Allah cerita parek cek gampang urus-urusane pangeran, kita ora usah melok meh. Pangeran nak metu mokonge nek ngendikan la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Bendone manusa wae seneng analisis pangeran mbek teorine manusa. Ya mesti ora sambung wong Allah iku azali dia analisis mbek sesuatu sing hadis sing sekarang, sing profan, sing rusak. Makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azah. Ini wow, contoh paling gampang nih wow. Manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, bukan buta ruang, bukan buta apa. Ini aku mau apa? Ya contoh termudah itulah. Contoh termudah, jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian, kayak laut. Laut itu ngalami rob itu setiap tahun itu sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu, kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya manusia. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu, bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua, bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Contoh ya. Ketika dulu wong nak nandur gabah nganti 8 bulan, nanti 6 bulan, terakhir 6 bulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak wong jumlahnya tambah terus. Terus gabah itu panennya 6 bulan iso kelamparan. Dalam penemuan ilmiah sing iso 3 bulan. Sehingga zaman manusia sidik sering telat beras, sampai wong mangan jagung bekatut. Saiki wong pirang-pirang ora tau telat napa beras. Dari si pakar-pakar pangan sempat grogi, jangan-jangan karena jumlah wong akeh telat napa beras. Masalah tempat nggih ngoten. Wong tumbahe akeh tanah ra tambah, sampe do manggon. Manusia lewat modernnya itu iso nggawe omah tingkat omah susun. Wong modern ono sing jual jalan manggon pemaras pemanggon. Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop gitu, ya rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus itu. Bisa diantisipasi terus. Mengenai istilah Quran nanya manusia niku walakin aksarahum la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Paling banter manusia itu mau ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangannya dokter meriksa saiki lara pemah mereka mangane ra tertib.
Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif, kalau makannya tidak tertib itu lahir emas. Sekarang ini namanya emas. Tapi bagi keluarga itu mungkin tertib piye, tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu nggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tidak dianggap masalah apa? Ekonomi. Dan nanti bagi yang lain semua ahli saraf, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah mah atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa saraf itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacau nih. Karena sering telat lah, nah, kondisi sarafnya itu, kondisi psikologinya itu stabil. Itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, tidak pati rawan kena apa? Penyakit. Itu kan sudah 3 versi. Ya sama, nanti kejadiannya kiamatnya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas, kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama, itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin, akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing nglakoni untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubur. Ya nek semua tek ning jero kuburan galunge wis walang-walang, wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kowe ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nang gitu bunga-bunga wong akeh kancane napa? Akeh. Kiamat tem dhewe rak mati dhewean. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Ya sami to nggih. Wong kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat iku kaya nak bumi rubuh utawa bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing nglakoni sampe mawon. Sampeyan jajal wis tak pendem dhewean. Bae biasa-biasa aja cara sampean tetap bagi sing dipendem tetep ora biasa to. Tetap peristiwa besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing mendem ya biasa ae, pancen wong duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara tenan. Artinya untuk menjadi kiamat itu tidak harus nunggu kiamat kubro. Semua yang dialami oleh manusia, tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar. Balik kok kelaparan sing mlebu ning TV ngenteni busung luapar wong Irian Jaya, wong Afrika, wong macam-macam. Tapi kangge individu yang hari itu sedang lapar ya ngeri tenan lagi beritakno lah ya wis ngeri. Wong karena dia benar-benar ngalamin apa? Kelaparan. Nah, makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono ba'ats, nunggu swarga napa? Neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza dzikra wa wajilat, akhirat itu sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol tubuh. Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut, jangan-jangan kita tidak dalam ridha Allah. Setiap detik kita takut, jangan-jangan kita sedang dalam suhtu. Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang. Artinya ning swarga sing tak golek ya ridane Allah. Ning neraka sing tak wedeni ya
Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita sing paling wedi ya mbek suhtullah. Sing paling seneng ya mbek ridho. Nana akhirat ngenteni mati, akhirat yang bentuk. Ya akhirat kowe wedi pangeran ngenteni mati, mergo ning kuburan dhewean. Go ditangisi mudin ki saiki dhewean ning kuburan. Serana dulur ra ono sanak. Lah apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia, ono dulur malah tukaran. Ono bojo malah ke. Saiki kowe lara ning kuburan dhewean ra ono anak, mana ono anak iki geger malah mbek anak. Ya mudin ya ilmiah. Apa mudin iki dipek menangi dhewe pancen ndek ning lakoni rutin. Kan apa nak dhewean terus lara kan betul mesti itu. Ada kok anak bojo, zaman ning dunia malah kadang anak bojo masalah kan. Itu artinya apa itu tadi? Kiamat itu ada, gak itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe ngitung awakmu yo saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu, sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah jaga biasa. Karena bagi orang yang takwa tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suhtullah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Nah, anak kowe ora wajilat mbayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa sak kira ketemu pangeran jen giendo, ketemu pangeran ngenteni kiamat. Lagu jenenge kalah innahum ar-rabbihim yawma idzil lamajubun. Njen bekicap uripe bab napa? Geman utek ngene tekelek. Geman urip. Duh koyo apa menang akhirat gak sewangu kok ketemu pangeran. Wedi ngono rasa ngenteni sok mbe. Ya saiki detik ini juga. Paham ya? Ana takut. Niku rak makom sing dhuwur. Ora makom dhuwur-dhuwuran, jan aturane kudu ngono, iki aturan ora kok senengane kok makom-makoman. NU nek kon nggih makom lho. Lho pancen begitu, standar seorang mukmin innamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Ora ana innamal mukminuna sing papan atas terus papan menengah napa? Papan bawah. Sing terkenal wali dari makom dhuwur nak wong am makom ndek. Wis suwe nak wali dhuwur wong am ndek, tapi iku kewajiban. Ini masalah prinsip ya. Kita ini tertipu oleh faham bahwa kita nanti takut Allah itu nunggu kiamat. Sehingga yang kita khawatirkan sebenarnya mati sangu opo ini udah usah khawatir. Aku wedi tenan mbek pengiran mulai sekarang, mulai detik ini. Mulane bener Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak gawe ukuran ibadah itu ekstrim. Antak budawah ka annaka taro. Jadi wong NU dosa kabeh. Kanjeng Nabi gawe ukuran antak budawah ka annaka taro. Sekarang juga kalau kamu ibadah ning Allah seakan-akan kamu melihat Allah ka annaka apa? Setiap saat ketika kita ibadah iku ubudillah ka annaka apa? Kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah. Berarti kita ndredeg mulai saiki ora usah ngenteni kiamat, ora usah ngenteni meneh mungkar nakir. Wedi nggih Jawa nyerang mungkar nakir. Kan kuburan dhewean wakal mungkar nakir dari siunge sakmu ini. Guwadone sakmu ini. Malaikat mungkar nakir malaikat paling ra mutu, paling ora penting. Malaikat paling sering dinyak mudun ya malaikat mungkar nakir. Mudune wani ngenyek, teng talqin-talqin nak mesti ngoten. Idza ja'aka walakani falais ijaka walayu hibaka. Terus akhirnya fa inna ma abdun min abdillah wa khalqun min khalqillah kaya kowe. Mudune yo nakalan, bar cerita jare malaikat mungkar nakir udah dahsyat. Pokoke serba ngeri, serba dah. Lah iki aja ndredeg, aja gemeter kuwi fa inna ma khalqun
Khalqillah iku ya makhluk kaya kowe. Jadi gagahe beda jebule dinyak fa inna huma khalqun min halil. Lah wis darani makhluk mulai awal ya cek andani ora usah piye-piye. Kita ini kan paradok. Di satu sisi diceritani mungkar nakir sungai sakmene-mene gadane sakmene ben wong wedi. Jebule kok diarani kowe aja wedi. Mergo iku ya khalqun sing wis dimaksud ku piye? Itu kan maksudnya piye to Mbah? Nah cara kula mungkar nakir biasa mawon mungkar nakir malaikat ridwan malaikat cara kula biasa sama. Wong kula misale bayangno mati kok malaikat mungkar nakir biasa mawon kula niku. Ya man anta niku. Mane yo piye? Mane ge Jawa kesuwe mari kadang mondok ora ngalim boyong terus fatwa mari perkara. Pondok mau ngopi mulai tetap fatwa kan dijelok ya. Akhirnya fatwane ora karu-karuan. Wadang ngomong B ngomong C gak tau konsis dan ruwet kabeh. Rumus ilmiah iki Jawa ruwet. Untung jak nek iki kaya kula ngono. Sing iso nglurus. Ya itu tadi, kalau jenengan melihat akhirat ya, kita ini kan terbiasa ya dengan terminologi kiai kuno gitu. Wow. Bayangno kiamat itu dahsyat, bayangno ba'at itu dahsyat, hisab dahsyat. Ya memang dahsyat, namanya kiamat bumi gonjang-ganjing ya dahsyat. Tapi sebetulnya kedahsyatan sejati itu dimulai dari sekarang juga, saat ini juga. Yaitu kedahsyatan zikrullah, idza zikrullah wajilat qulub. Begitu terus. Sampai Allah nyifati Quran nggih ngoten. Allahu nazzala ahsanal hadis kitab mutasyabih mathaniyah taqsa'irru min hujuludil ladina yakhshawna Allah. Allah itu menurunkan satu kitab ini Quran sing wong-wong wedi ning pangeran mesti taqsa'ir. Atine begitu. Ndredeg. Kula nu hafal Quran ning mboten nate kuat maca Quran khatam. Mulai riyen jan kula paham. Kula mulai kelas lurus sanawi wis itu memang enggak kuat. Itu ada ulama ceritanya Imam Ghazali. Itu ada ulama besar dulu itu banyak. Sauri-uripe ora tau khatam Quran. Malah sing ora tau maca Quran blas pirang-pirang. Gagar buka itu ndredeg. Lah ra kowe ra maca mergo males. Mergo SPKI lho uteke kapitalis. Uteke kapitalis. Pamane bar mergawe rugi aduh semalah. Qurane digo jimat. Quran ning Jawa iku wis ora kaya fungsi Quran sing taksair lho. Qurane iku diskat-skat. Yasin go wong mati. Oh. Waqiah go urusan rezeki. Pusing marahi sapa di sini. Padahal ndelok artine waqiah idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha tiba khafidu masalah kiamat idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Oh kan yo ora ono apa hubungane mbek dhuwit. Tapi kadang terkenal. Yasin nggih ngoten. Yasin itu termasuk ayat Quran sing di situ awal Nabi dikendak wa Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalaminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala siratim mustaqim. Jadi kemarin Yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk dakwah. Tapi orang janjian sok juwa sepakat Yasin gowong mati. Waqiah urusan rezeki. Takoki hadisnya orang arar roh. Mbok sing tau mondok Mekah takoki ra roh. Bila perlu malah ngritik. Iku dhaif mbah mau ndok mbah. Ya pancen ana hubungan. Itu tadi ya. Kita diam-diam ya di versi dhewe. Cuma ya ora nganti kok iki ada lah, memang masih ringan. Diam-diam ngene udah aliran kepercayaan kan. Orang nganti kok iki ada Islamia tapi versi kita itu sebenarnya sering-sering nggih versi piam. Ya. Ora janjian kembar. Ya kok sendakepe wong mesti miring ya, nyekeli. Nyekeli ke bekase Nabi Adam sing jari ilang perkara dinggo Hawa. Oh niku ora janjian lho. Lalu hubungane nek diujubno ning sendakep. Sampeyan delok ning kitab-kitab fikih sing ageng-ageng mboten sendakep iki standar mawon. Wadian napa Qobidon ya daul yusra biadihil yumna terus tahta sodri kada wae ora ana kriteria kaya versi Jawa semiringe dhewe-dhewe ana semua. Ya itu tadi kita diam-diam itu punya fantasi ya, agama itu punya fantasi.
Lalu kalau bolak-balik matur, kalau berkali-kali kalau seminar di Jogja itu, kelemahan agama itu satu. Agama itu punya fantasi. Dan fantasi ini yang melahirkan faham. Misalnya Allah, Rasulullah cerita tentang jihad, damu syuhada. Betapa indahnya damu syuhada. Kayak begini, kayak begini. Terus orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhada harus berjuang yang berbau-bau darah. Sehingga banyak dalam Islam di Pakistan, di Irak, sampai ke Indonesia piyambak, banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah. Karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang damus syuhada. Sehingga dia membayangkan Islam yang keras, Islam yang disiplin, yang perang, sehingga dia cepat mati syahid, terus lebih swarga lewat damis. Memang itu benar, artinya bahwa damus syuhada terhormat itu benar. Tapi apa betul metodenya, kefiahnya terus kayak itu? Itu ya fantasinya sendiri. Sama seperti kita wong NU. Wong sing maca kalimat thayyibah dakhalal jannah, mangko la ilaha illallah dakhalal. Wah, akhirnya penting kalimat thayyibah. Ning omah yo gedhek-gedhek la ilaha illallah, nggo tahlil yo gedhek-gedhek la ilaha. Kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la ilaha illallah secara syariat itu butuh kompetisi-kompetisi syariat. Misalnya untuk syiaruddin kita butuh masjid yang bermenara. Karena mulai Rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk syiar. Untuk mempertahankan kalimat thayyibah kita butuh generasi. Generasi butuh pendidikan. Pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung, kayak guru, kayak. Artinya andaikan kita merunut secara secara konkret, itu tentu kita tidak akan mau gedek-gedek la ilaha illallah gitu. Kita sediakan betul sarana untuk mengawal la ilaha illallah ini aman. Amannya la ilaha illallah kayak apa? Selain kita sendiri melakukan, bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriat-zuriat kita. Lewat proses pendidikan, proses pengajaran. Artinya, andaikan kita mau objektif, niku mboten ngarah kita hanya fanatik sementing wiridan la ilaha ping 100, ping 1000, ping 10. Kita tidak akan menyebut jumlah. Karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la ilaha illallah minna dari kita sampai ila dzurriyyatina. Sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat, mata budu namin ba'di. Cung, aku pe mati, sing tak takono mok sitok, mata budu namin ba'di. Terus kalau nak budu ilaha kau ilaha baik. Bon apa kula jamin bahwa kita ini pasti menyembah Tuhan yang Bapak sembah. Lagi ayam nabi-nabi di terus mati ayam. Artinya untuk mengawal la ilaha illallah tidak mudah, kita butuh zuriyah, butuh generasi penopang. Zaman Rasulullah juga butuh sahabat. Sekedar ngamankan la ilaha illallah. Tapi kita atas nama tradisional la ilaha illallah kita warisi secara jimat. Nak maca 100 lagi tolak bala. Nak 200 plus jembari rezeki. Oh, modele ku ana paket plus kayak marketing. Modele kan ijazah terus agama kayak iklan, kayak market. Nah, kok tambahane sing ketara sesat. Apa meneh nak liwat sanadku. Iku mursid ketara iki kepentingan. Apa meneh nak sanate via dekne luwih mandi. Sanate sanad mutasil, sanad mutabarong. Buah suwe. Tapi sebetulnya tidak sesederhana. Akhirnya orang fantasi sendiri. Sementing wiridan dari Allah sebanyak-banyaknya secara jumlah. Ya begitu tuh. Nah, agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi. Sama seperti orang yang misalnya mau hadis, dunia mataun wa khairu mataiha almaratu sholihah. Terus wantri kiai rebutan golek wanita sholihah. Wong bojone ngamen ngecewakno rawabine, urung pati sholihah, pegat rabine lah. Roba rabi pegatan terus mergo dalih sedang berburu almaratis sholihah. Ya kan malah sesat meneh. Utawa santri rabi-rabi mergo amen golek marati sholihah pacare atau sholih gelem mbok pacare bukti ra sholihah kan. Wong gelem ojo. Lah santri ku ya bento. Nek ku pacar santri, perkarane golek sholihah tapi gelem pacaran terus iki wis rapati sholihah lho. Mergo nek sholihah tentu menolak pacaran. Model edane kan menonton itu kan go versi ini di ya malah tuh sholihah nggak butuh rajul soleh, gue soleh sih, malah tuh sholihah ora penting. Itu tadi, setiap pesan agama itu akan direspon secara fantasi.
Harusnya tidak begitu. Khitab agama itu direspon secara hakikat. Artinya secara keseriusan hati. Udkhulu fisil minabo kafa. Kita ini tidak selalu merespon agama ini dengan yaitu dengan fantasi. Misalnya Rasulullah ngedikan wajah itu bi'amalikum. Oh jihad tuh gak iso tambah duit. Terus di fantasi di ono sing fantasi ini penting kerja sih, mulang semben. Wah, bareng kerja tenan iki kedonyan tenan. Orang balik mulang alumni pondok, orang balik mulang balik kedu. Aslinya perkara fantasi agama, ajane awale ora iso berjuang tambah duit, so akhirnya kerja tenan. Sing enak sing kiai kedua iku model lagi. Berjuang ora iso tambah duit. Duit ora iso tambah proposal. Oh, iki terus. Oh, akhirnya nganggo jalur proposal. Ana ketiga kiai lan. Berjuang untuk nganggo duit sing duwe wong sugih. Akhirnya ngatok mbek wong su. Lah, versi ketiganya kan sebetulnya sudah khoyali, sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agama. Tapi itu sebetulnya tidak pernah bagian dari agama, itu fantasinya sendiri. Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi'amalikum wanfusikum. Bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri. Titik. Nah, cuma suratul masalah, maksudnya harta kita itu apa? Itu terserah masing-masing. Sing jelas yang mesti diridani Allah ya bi'amalikum, duwe tenan niku. Ya ora duwe wong liya sing maklare kowe kok. Wong cara teori nahwu amalikum amwal idhofaningkum. Idhofa ku nek ali taksis ya milki, berarti ya duwe nek milki ora napa? Duwe ya ora wae wong sugih. Tenangane ora mau maklaran tok. Ayo kiai wis repot. Niku mau mondok ora ngalim boyo. Iku mondok buling wae boyo. Ini kadung duwe sindrom fatwa. Mondok santri kan senengane fatwa. Delok tiap ana fenomena sosial, takokno kiai NU, terus fatwane seliweran. Mergo wis duwe naluri fatwa, semangat fatwa wis duwe. Ilmune pas-pasan, semangat fatwane jos. Ilmu tetep pas-pasan. Ulun gue tidak disewani kiai perkara takok fatwa. Tak takok jenengan takok tenan apa nyocokno? Pastine nyocokno Gus kula wingi. Mergi kula wingi kadung fatwa mesti. Mergo kadung napa? Sumpah mangan. Adalah masalah bodoh beda. Wadal zaman pondok ya ora tau sinau falak ya ora roh pojoke ilmu falak. Tetep nak bodoh melok omongan plang-plang. Seuwen kira kan fatwa itu, suwen mania. Mereka zaman yang pondok wes, wayah rumo, wajib, sewenangane monis iki haram, iki wajib, iki sunnah. Buat nang salurip moten kriminal, jero kalau kriminal.